Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Podcast Ewako Adiaksa Kejati Sulawesi Selatan. Episode kali ini mengangkat tema belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Tantangan, hambatan, serta efeknya bagi lembaga dan tenaga pendidik, serta siswa-siswi yang dididik. Saat ini telah hadir dua narasumber, yaitu PLT Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr. Hasan Basri, MPD, dan Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr. Adi Suryati, Kula MA. Untuk itu kami serahkan kepada host untuk memulai podcast Ewako Kejati Sulawesi Selatan. Silakan untuk Pak Priyamudi dan selanjutnya oleh narasumber. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Adiaksa viewers dimanapun Sobat berada. Kita bertemu kembali dalam edisi podcast Ewako Adiaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang pada kali ini kita akan mengangkat tema mengenai belajar di era pandemi COVID-19. Sebagaimana tadi sudah dibuka oleh Pak Asintel, kita kedatangan narasumber yang istimewa, salah satunya Pak Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr. Basri, juga Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr. Adi. Wah, ini dua-duanya dokter ini. Wah, ini saya ketinggalan, Pak. Saya nulis disertasi nggak kelar-kelar. Oh, iya. Kayaknya nanti perlu berguru nih. Sudah kandidat berarti. Dua dokter kita ini. Harus tambah semangat. Ya, jadi bincang-bincang kita ini bincang santai, Pak. Ya. Nah, anggap aja ngobrol di warung kopi, cuman tempatnya kita geser ke sini. Kayaknya nanti produser perlu melengkapi dengan kopi nih. Terus pisang goreng, ya kan? Ya. Nah, biar lebih santai. Ya. Baik, mungkin saya persilahkan satu persatu kepada narasumber untuk memperkenalkan diri, mungkin sedikit biografi dari Bapak sekalian. Silakan Pak Kadis terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, para pemirsa dan pendengar. Saya Bapak Basri ya, PLT Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan. Saya di pendidikan ini kurang lebih 24 tahun. Jadi cukup lama juga ya. Sebelumnya saya pernah menjadi kepala bidang pendidikan SD ya, kepala bidang pendidikan SMP, kemudian kepala bidang SMA, kemudian kepala bidang pemuda, kemudian kepala bidang pendidikan khusus dan layanan khusus. Jadi hampir semua bidang selong 3 di dinas pendidikan itu pernah saya tempati. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita hadir ya dalam rangka memberikan informasi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pembelajaran online ini, kemudian bagaimana pembelajaran daring ini berlangsung. Nah, ini juga salah satu dampak dari pandemi COVID-19 yang merupakan satu keharusan ya yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka melakukan adaptasi dan penyesuaian. Sehingga ini satu cara kita di Dinas Pendidikan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Sehingga kita di Dinas Pendidikan memberlakukan yang namanya peralihan belajar dari sekolah ke rumah. Kemudian perlu diingat bahwa pandemi COVID-19 ini ternyata
merubah tatanan kehidupan yang begitu mendadak, yang kelihatannya semua orang harus ikut, berubah juga. Nah, jadi siswa harus berubah cara belajarnya, guru harus berubah cara mengajarnya, kepala sekolah juga harus merubah cara memimpin pendidikan. Nah, kemudian ini menjadi satu sektor yang menentukan dalam kehidupan atau keberlangsungan pembelajaran siswa. Nah, kebijakan protokol kesehatan yang merupakan keharusan yang harus diikuti oleh semua lapisan masyarakat, sekolah juga harus ikut di dalamnya. Salah satu hal yang mendasar adalah bahwa dampak COVID-19 dalam bidang pendidikan itu mengharuskan terjadinya transformasi di bidang pendidikan. Kemudian terjadi perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi online. Jadi tadinya tatap muka di kelas, kemudian berlangsung secara online. Dan yang lebih penting lagi adalah model pembelajaran tatap muka ini menjadi tatap layar. Jadi tadinya guru bertatap muka dengan siswa, kemudian sekarang siswa ini melakukan pembelajaran dengan menatap layar. Sehingga banyak kita dengar, banyak kita lihat bahwa salah satu dampak dari pembelajaran daring ini, 10 menit pertama siswa itu masih matanya berkaca-kaca melihat layar. Tetapi pada saat 20 menit kedua, itu mulai gerakan, kemudian gerak-gerik siswa sudah berubah. Ada yang kakinya di atas meja, dan macam-macam modelnya mengikuti pembelajaran. Kemudian 30 menit berikutnya ada yang matanya kadang terbuka, kadang tidur. 1 jam kemudian ada yang tidur. Nah, ini saya kira perlu dilakukan suatu inovasi, ya, perlu dilakukan suatu cara agar guru-guru kita ini melakukan pembelajaran yang selalu saya istilahkan itu adalah pembelajaran yang adaptif dan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian harus kita ingat juga bahwa pembelajaran online ini juga memiliki keunggulan. Jadi tidak hanya persoalan dampak yang ditimbulkan tadi, tetapi juga membawa nuansa-nuansa baru yang kelihatannya guru dan sekolah ini harus menangkap. Nah, salah satu keunggulan dari pembelajaran online adalah dia itu praktis dan fleksibel. Jadi cukup kalau bisa menggunakan handphone boleh, ya, dan bisa dilakukan di mana saja. Nah, jadi tidak perlu ada tempat khusus. Nah, kemudian yang lain lagi, interaksi antara guru dan siswa itu lebih tidak harus menempuh perjalanan tertentu. Ya, tidak perlu dia jalan ke sekolah, jalan kemana, cukup menggunakan media. Yang keunggulannya lagi yang lain adalah tidak memerlukan ruang kelas atau tempat belajar formal. Jadi 3 keunggulan pembelajaran online ini itu kelihatannya harus kita jadikan sebagai acuan untuk efektivitas pembelajaran. Nah, di samping keunggulan tadi, juga pembelajaran online ini memiliki kelemahan. Kelemahan pertamanya adalah tidak semua siswa memiliki fasilitas seperti handphone dan laptop. Nah, ini masalah. Jadi masyarakat menengah ke bawah itu pasti kesulitan, apalagi yang tidak punya handphone misalnya. Nah, kemudian yang lain lagi, jaringan internet belum merata di seluruh wilayah. Kalau di Sulawesi Selatan itu ada namanya sekolah remote area. Sekolah remote area kita di Sulawesi Selatan itu masih ada sekitar 26 SMA yang ada di pulau, di Pangkep, ada di Pulau Selayar, kemudian ada di gunung, di Seko, di utara, dan juga ada di Toraja. Itu masuk kategori remote area, dan ini pasti kesulitan mengakses pembelajaran pada saat terjadinya pembelajaran lain ini. Kemudian yang berikutnya lagi, tidak semua guru dan peserta didik menguasai TIK. Nah, harapan kami pembelajaran online ini harus ke depan bisa diikuti dengan melengkapi infrastruktur pembelajaran. Ini tugas ke depan. Kita sudah bekerja sama dengan TVRI, ya. Kita sudah bekerja sama dengan RRI. Tadi juga saya sudah melakukan MOU dengan Balai Pustaka yang membantu kita dalam melakukan pembelajaran daring ini.
Kemudian jaringan internet kita upayakan terjangkau di semua sekolah-sekolah remote area tadi. Yang berikutnya lagi, kita harus melengkapi modul yang jelas dan mudah diakses oleh siswa pada saat pembelajaran belajar online ini. Saya kira ini informasi dari kami awal untuk bahan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, cukup memberikan informasi awal untuk kita mengawali bincang-bincang santai ini. Mungkin Dr. Ade bisa memberikan satu gambaran awal nih tentang tema yang kita angkat siang ini. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Kadis berbagai masalah yang berkaitan dengan belajar daring. Nah, memang masalah tadi itu sebenarnya perlu diidentifikasi dan seharusnya sebenarnya sudah ada follow up yang dibuat karena sebenarnya ini kan proses belajar daring sudah beberapa bulan. Nah, sebaiknya pemerintah jangan terlalu lama dalam membuat analisa dan kebijakan ya, karena sebenarnya persoalan yang dihadapi itu yang tadi dikemukakan Pak Kadis itu memang sudah tantangan real itu. Tidak ada pemerataan provider atau sinyal ya yang mungkin menjangkau hampir semua pelosok. Jadi di kota itu ya tantangannya kan mungkin berbeda dengan yang ada di desa, di pelosok-pelosok negeri kita. Jadi harus sebenarnya dibuat pemetaan. Pemetaan itu saya kira juga sudah ada, tetapi perlu dilihat secara elementer. Mana yang harus cepat dan segera di follow up dengan kebijakan, mana yang tidak. Nah, saya kira itu tadi respon saya terhadap yang dikemukakan Pak Kadis tadi, data-data yang menarik itu. Nah, belajar daring ini sebenarnya kalau suara yang muncul dari masyarakat sudah ada beberapa survei itu harus dicermati juga. Tapi hampir semua sama sebenarnya. Tadi pagi juga bahkan saya dengar salah satu daerah itu melakukan survei. Dinas pendidikannya daerah kabupaten. Tapi beberapa daerah lain saya kira bahkan ada yang survei nasional. Jadi sebenarnya dalam belajar daring ini tidak efektif. Jadi itu survei yang muncul. Itu saya kira sudah banyak. Dan siswa pada khususnya itu meminta agar segera masuk sekolah. Jadi sebahagian besar siswa sebenarnya lebih memilih, jika disuruh memilih antara belajar daring dengan belajar di rumah, mereka atau di sekolah secara langsung, mereka sebenarnya sebagian besar memilih sekolah lebih baik langsung. Jadi mereka anggap ribet dan mungkin juga ya anak seusia pendidikan dasar menengah itu kan secara psikologis ya memang ya termasuk saya kira juga mahasiswa labilitasnya ya saya kira juga perlu psikologis, tapi saya kira yang utama itu adalah interaksi antara guru dengan siswa itu kelihatannya tidak berjalin dengan baik gitu. Jadi itu yang membuat siswa melihat bahwa lebih baik belajar di rumah. Sebenarnya ada yang perlu disiasati di situ sebenarnya juga mungkin metode belajar ya. Nah ini metode belajar saya kira juga belum dikembangkan, apalagi juga kurikulum ya. Kurikulum itu memang penting untuk disederhanakan supaya mahasiswa itu tidak ribet ya, tidak kerumitan lah, rumit mereka memahami. Nah karena itu mereka memilih masuk. Nah di sisi lain yang menarik itu orang tua, sebenarnya orang tua itu rata-rata menginginkan sebenarnya mereka lebih memilih daring daripada anaknya masuk sekolah. Oh, gitu ya. Itu beda antara siswa, beda dengan orang tua. Kalau orang tua itu milih anak saya masuk sekolah. Ya, anaknya milih masuk, orang tuanya memilih sebaiknya masih daring. Jadi pertimbangannya ya tetap juga karena daring tadi yang dikemukakan memang sebenarnya kan dasarnya itu adalah COVID kan. Situasi yang dihadapi itu adalah situasi COVID, ancaman terhadap kesehatan, itu sangat berbahaya. Persepsi itulah sehingga orang tua itu ya mereka menjawab bahwa kenapa mereka tidak memilih untuk mengikuti kehendak anaknya, pilihannya untuk lebih memilih masuk sekolah,
Itu karena mereka khawatir anaknya justru tertular. Nah, itu jadi ada kekhawatiran orang tua yang sebenarnya sebagian besar dari survei itulah yang mengungkapkan sehingga mereka memilih. Nah, jadi ada dua aspek ini saya kira membuat kita memang penting pertama itu merumuskan hubungan antara orang tua, siswa sendiri dengan sekolah. Ini saya kira perlu. Ini juga saya kira belum ada kebijakan juga yang dibuat secara terprogram ya, secara sistematik lah. Artinya dibuat benar-benar dalam kerangka sebuah kebijakan ya yang tepat. Nah, karena selama ini kan itu persoalan klasik juga. Sebelum pandemi juga kan persoalan hubungan orang tua siswa dengan sekolah, anak itu kan juga masih ini. Jadi, tapi justru di tengah jarak yang terjadi dalam proses pembelajaran, justru peran orang tua semakin penting. Malah ya banyak inilah juga sebenarnya penelitian juga yang sudah mengungkap itu bahwa ya orang tua juga kan sebenarnya merasa tidak mampu ya di tengah ini. Itu tantangannya sebenarnya yang kita hadapi antara lain. Nah, kemudian berikutnya saya kira juga pemetaan itu penting karena kita harus melihat secara komponensial juga ini. Jadi pandangan kita juga sebenarnya tidak boleh secara holistik ya, karena ini kan tantangan yang dihadapi dalam proses di tengah COVID itu tidak sama semua daerah gitu. Jadi gugus COVID sendiri kan sebenarnya sudah membuat pemetaan itu, ada zona hijau, zona merah, zona orange. Jadi pemerintah sebenarnya perlu membuat kebijakan secara elementer komponensial seperti itu. Jadi ya memang debatnya kan sebenarnya kemudian menjadi absurd itu karena yang diperdebatkan itu antara sekolah dan tidak sekolah, tidak dilihat bahwa kondisi daerah masing-masing beda. Jadi kebijakan yang diambil oleh tiap-tiap daerah itu sangat penting. Nah, itu yang harusnya didorong saya kira oleh pemerintah ya, khususnya pemerintah pusat. Jadi ya kan sebenarnya kebijakannya ada yang sebagian sekolah bisa masuk, ada sebagian tidak. Ada sebagian sekolah bisa aktif, ada sebagian sekolah tidak bisa aktif. Ada yang siswa yang boleh masuk sebagian, semua atau semua. Jadi pilihannya kan seperti itu. Jadi ini yang saya kira belum dibuat secara tegas ya. Nah, itu saya kira problem yang berikutnya. Kemudian yang ketiga itu yang sangat krusial, saya kira yang berkaitan dengan proses belajar. Nah, proses belajar ini sebenarnya problemnya itu tidak hanya di tingkat pendidikan dasar dan menengah, sebenarnya perguruan tinggi juga mengalami hal yang sama, kerumitan di dalam mentransfer pembelajaran itu ke siswa. Nah, ini problem berat dan saya kira di situ peran guru itu sangat penting sekali. Nah, ini peran guru ini perlu diberikan kerangka baik metode mengajar sebenarnya, metode pembelajaran maupun juga strategi mereka di dalam menjalin interaksi ya dengan siswa. Sebagian sebenarnya sudah ada yang misalnya belajar di rumah, guru yang datang lalu mengumpulkan beberapa orang, nah di tempat jadi guru yang turun, jadi tidak daring tapi turun. Itu sebenarnya sudah termasuk jalan keluar yang bagus itu. Jadi persoalannya kalau daring kan kita bicara daring secara umum adalah bahwa apakah daring itu sampai ke target, sampai ke tujuan. Kan sebenarnya proses belajar itu yang sangat penting, apakah belajar itu mencapai sasaran? Apakah proses belajar itu mencapai tujuannya? Jangan-jangan seperti itu tidak efektif. Jadi saya kira hal yang perlu juga dibenahi itu adalah metode ya di dalam proses pembelajaran. Nah, yang sebenarnya yang kita khawatirkan di dalam proses ini tidak hanya aspek kognitif, tapi juga aspek afektif. Jadi pendidikan karakter itu juga menjadi masalah besar kita sebetulnya. Ini memang kita belum rasakan sekarang karena masih situasi COVID. Apa yang terjadi pasca COVID? Selama berbulan-bulan tidak ada transfer value, nilai-nilai baik yang agama, budaya, kebangsaan. Kita tidak pernah itu memprediksi ya atau memproyeksi itu pasca COVID itu. Nah, karena itu sebenarnya juga tantangan kita sekarang itu adalah ya sebenarnya di aspek kognitif sudah jelas, memang juga transfer of knowledge itu memang agak terhambat juga.
Tapi lebih dari itu, pendidikan karakter kita itu di mana letaknya di tengah situasi COVID. Nah, karena itu sebenarnya sudah ada ilmunya juga itu. Jadi itu sebenarnya perlu dibuat kebijakan. Kan kita sudah belajar tentang digitalisasi. Kita sudah belajar tentang virtualisasi. Sebenarnya ada konsepnya itu. Jadi transfer of knowledge itu kalau dalam konteks virtual, yang disebut virtual itu bukan online. Jadi online itu ya digitalisasinya. Tapi yang disebut virtual itu sebenarnya adalah pembentukan sikap. Jadi ada interaksi yang tidak hanya sifatnya kognitif, tapi juga afektif di situ. Nah, pembelajaran virtual inilah yang belum diterjemahkan. Konsepnya belum jelas juga itu. Mestinya ada yang dibuat agar bisa dipahami karena memang ada metodenya berdasarkan metode perkembangan IT ya yang kita hadapi sekarang. Jadi dampak dari pembelajaran itu mestinya memang tidak hanya kognitif, afektif sebenarnya sudah harus dibuat kebijakannya secara jelas. Saya kira itu tantangan yang kita hadapi. Ya. Wah, begitu kompleks ini ya, efek dari pandemi ini di segala lini kehidupan, termasuk dunia pendidikan dan lebih jauh lagi pembangunan karakter siswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Kita sudah mendengar berbagai permasalahan, kenyataan yang kita hadapi, ya. Apalagi kita sebagai orang tua, tentu kita juga merasakan langsung nih, nggak sekedar cerita, tapi memang mengalami langsung ya. Nah, tentu ada kenyataan dan permasalahan, tentu ada harapan. Nah, ini Pak Dokter udah paham sekali, dan Solen dan Sain ya. Nah, dari semua permasalahan yang sudah dikemukakan Pak Kadis, Pak Ketua Dewan Pendidikan, ya. Tentu dari dinas kita harapkan seperti yang Pak Dr. Adi sampaikan tadi harus punya solusi-solusi atas hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang harus dihadapi baik oleh dinas sendiri, lembaga pendidikannya maupun siswanya itu sendiri, semua menghadapi permasalahannya. Tentu pada masyarakat yang bisa diwakili Dewan Pendidikan memberikan masukan ke dinas, dinas penampung diformulasikan, dituangkan menjadi sebuah kebijakan yang bisa dieksekusi, tidak sekedar wacana, tapi bisa dieksekusi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa ditawarkan? Mungkin sudah menjadi pemikiran dinas untuk sebagai solusi atas semua kenyataan permasalahan kita ini. Silakan. Iya, jadi pada saat pembelajaran daring ini dimulai, memang harus diakui bahwa problem utamanya itu adalah masalah biaya, masalah kuota baik oleh guru maupun oleh siswa. Sehingga kita di Dinas Pendidikan itu melakukan suatu terobosan ya, dengan memaksimalkan peran dan fungsi Evanrita untuk melakukan model pembelajaran dari terpusat di Dinas Pendidikan ke semua sekolah yang ada di 24 kabupaten kota. Nah, hasil evaluasi kami di tahap pertama, di bulan pertama, ternyata itu kita terkendala oleh beberapa daerah yang justru tidak bisa mengakses karena keterbatasan signal dan seterusnya. Sehingga di bulan kedua itu kami mencoba melakukan inovasi dengan menggandeng RRI. Ya, kita bekerja sama dengan RRI dengan harapan bahwa semua sekolah yang berada pada remote area tadi, yang ada 26 SMA, yang ada di gunung, di pulau, ya, itu bisa semua mengikuti pembelajaran daring melalui radio, dan itu sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian pada bagian lain kita juga melakukan selalu koordinasi dengan kementerian, karena ini kan Pak Gubernur ini kan fungsinya dua, di samping sebagai kepala wilayah pemerintahan juga sebagai wakil pemerintah pusat daerah. Jadi kita memberikan masukan ke Pak Menteri, kemudian Pak Menteri mengeluarkan edaran nomor 4 ya tahun 2020 itu isinya adalah membolehkan penggunaan dana BOS untuk membeli kuota bagi siswa dan guru. Nah, sehingga kita mengusulkan kepada semua kepala sekolah, karena di sekolah kan tidak ada aktivitas pembelajaran. Sementara dana BOS itu kan digunakan untuk
pembelajaran, kegiatan pembimbingan, ya, penilaian siswa, dan itu kita sarankan merubah RAB-nya. Kemudian itu juga berdasarkan surat edaran dari Pak Menteri bahwa itu bisa digunakan untuk membiayai pembelian kuota untuk guru dan siswa. Dan ini juga berjalan dengan baik. Nah, tetapi memang seperti saya sampaikan dari awal tadi bahwa pandemi COVID-19 ini memang memaksa kita. Jadi tiba-tiba tidak ada yang rancang. Jadi tidak ada kelompok masyarakat atau komponen masyarakat itu memperkirakan bahwa akan terjadi seperti ini. Nah, guru kita kelihatannya kaget. Kaget, wah tiba-tiba yang tadinya tidak bisa menggunakan laptop, ya, tidak bisa menggunakan internet, harus dia gunakan itu. Nah, inilah yang kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian akhirnya kita melakukan berbagai inovasi dengan menggandeng pengawas, ya, pengawas sekolah untuk memberikan pelaporan secara berkala ke provinsi untuk pemantauannya. Nah, tadi juga saya juga melakukan, karena saya perkirakan ini Pak Ketua, ya, bahwa ini akan berlangsung, ya, tidak tahu kapan berhentinya. Tadi saya bekerja sama dengan Balai Pustaka, salah satu BUMN kita, untuk merancang bahwa pembelajaran online ini gratis. Jadi nanti akan digunakan melalui Caban Dinas. Saya berharap bahwa Caban Dinas, 12 Caban Dinas kita yang ada di kabupaten kota itu semua nanti di situ akan melakukan monitoring evaluasi, dan ini gratis. Ya, nanti mungkin 1-2 hari ini kita akan berlakukan, dan itu kita bisa mendapatkan berbagai informasi terkait dengan pendidikan itu secara gratis dan bisa diakses oleh semua siswa, baik SD, SMP, SMA, SMK, SLB di Sulawesi Selatan. Dan menariknya ini bahwa model yang dibuka atau dijalankan oleh Balai Pustaka ini pertama di Indonesia. Nah, ini pertama di Indonesia. Tadi saya sudah ketemu dan mungkin minggu depan sudah bisa jalan, sehingga anak-anak kita nanti memiliki banyak pilihan. Nah, tadi kan saya sampaikan dari awal bahwa guru itu harus menghadapi pandemi COVID-19 ini, cara mengajarnya itu harus adaptif, harus menyenangkan. Nah, jadi di samping adaptif mengikuti protokol kesehatan, dia juga harus kreatif dan inovatif untuk supaya anak-anak kita ini bisa semangat belajar. Nah, itu yang akan kita rancang ke depan, sehingga ujung tombak kita adalah MGMP, ya, musyawarah guru mata pelajaran. Kita berharap nanti akan tampil guru-guru yang kreatif, inovatif ini untuk mengisi setiap tahapan-tahapan yang kita akan tawarkan di setiap kabupaten kota. Dan kita berharap bahwa dengan pelibatan Balai Pustaka yang baru ini, kita akan lebih banyak lagi memiliki pilihan, terutama orang-orang tua dalam mengakses berbagai informasi di bidang pendidikan. Saya kira itu. Oke, cukup mencerahkan. Ya. Sekarang saya ingin bertanya ke Dr. Adi nih, ya, dari segala keterbatasan, ya, orang tua dan siswa didik, ya, sarana prasarana terutama di daerah-daerah remote ini. Betul. Dari dinas sudah memberikan, ya, alternatif solusi berupa, ya, beberapa inovasi tadi, ya. Ya. Tapi tentu saja pasti dalam pelaksanaannya di daerah, terutama yang daerah yang remote, ya, tentu juga kulturnya belum terbiasa menggunakan gadget, ya, dengan segala perangkat dan tetek bengeknya. Ya. Itu menimbulkan satu permasalahan tersendiri. Sedangkan sebenarnya sebaran pandemi ini juga kan tidak merata, ya. Ya. Barangkali justru notabene yang di daerah-daerah remote itu lebih banyak zona hijau. Ya. Apakah memang kira-kira bisa tidak perlu semua daerah itu, ya, daring, tapi khusus untuk yang zona-zona hijau, ya, apakah dimungkinkan tetap melakukan tatap muka? Ya. Menurut Dewan Pendidikan kira-kira bagaimana? Ya, jadi ya mungkin memang kita harus lihat secara elementer. Jadi karena perdebatan itu merumitkan kita untuk mencari solusi. Kalau kita melihat dalam konteks di mana persoalan ini sudah mencakup semua. Jadi kalau kita katakan COVID, ya COVID semua, karena memang situasinya secara nasional menjadi darurat nasional, kan, krisis nasional.
Nah, karena itu sebenarnya untuk melihat solusinya ya itu memang salah satunya adalah memproyeksi ya peta daerah itu. Jadi pengambilan keputusannya itu memang kita kembalikan juga ke daerah karena ya jangan ditarik lah secara keseluruhan. Baru-baru kami membuat laporan juga, evaluasi kami sampaikan ke Pak Kadis soal PPDB juga saya sudah laporkan ke Pak Gubernur. Saya sudah bicarakan dengan Pak Kadis, Pak Gubernur minta dibicarakan dan ditindaklanjuti di provinsi karena PPDB itu juga kan sebenarnya tidak melihat situasi daerah sebenarnya juga. Misalnya soal suket ya, sedikit aja kita review. Suket itu mungkin situasinya di kota metropolitan yang besar ya. Ya memang karena urbannya kan banyak itu. Banyak apalagi di Jakarta itu kesulitan ya mengurus kakak dan segala macam. Jadi atau ya akhirnya butuh suket. Nah, di daerah problem suket itu nggak relevan sebetulnya. Malah kemudian menimbulkan potensi penyimpangan. Dan itu kan terjadi itu di penerimaan peserta didik baru kita kan problem itu kan ya sebenarnya. Kemudian jadi suket itu sebaiknya dilihat juga apakah kalau di Jakarta bisa dibeli ya silahkan, tapi di daerah belum tentu. Ya akhirnya kan menjadi potensi penyimpangan hampir di seluruh wilayah. Itu sebenarnya problem Jakarta itu yang ditarik ke daerah. Menurut saya seperti itu karena faktual daerah tidak begitu. Karena itu surat keterangan itu karena ya orang kan penertiban di Dukcapil terhadap kependudukan itu lebih lebih mudah lah ke di daerah karena kepadatan penduduknya kan tidak sama. Nah itu jadi termasuk KK itu sebenarnya juga perlu mungkin ditarik jangan berlaku 1 tahun atau ya mungkin 3 tahun lah KK. Kalau setahun ya bisa menimbulkan semacam mafia baru itu mengurus KK itu kan yang proyeksi 1 tahun dari 1 tahun disiapkan kan. Nah itu bisa menimbulkan gerakan yang rumit juga kan sebenarnya menjadi penyimpangan karena itu sebenarnya perlu dievaluasi dan kami sudah laporkan juga ke Pak Kadis itu hasil evaluasi kita. Nah yang khusus ini kita bicarakan sebenarnya soal COVID ini. Nah karena itu memang yang dibicarakan yang tadi dipertanyakan betul itu saya kira Pak bahwa perlu kebijakan itu juga dicerminkan pada kondisi faktual yang ada di daerah. Jadi kalau misalnya daerah itu zonanya hijau, nah itu bisa saja sebetulnya kan mereka menerapkan itu. Jadi itu yang kita tidak lihat ya. Seharusnya sudah bisa didorong apalagi kan di tengah ketidakpastian sekarang. Sebenarnya jangan dibiarkan juga. Nah, serahkan ke daerah membaca dirinya sendiri ya kan ya baru mereka membuat keputusan. Nah itu jadi itu saya kira jalan lain. Dan kedua sebetulnya memang kebijakan yang termasuk di kemukakan Pak Kadis itu inovatif dalam pengertian bahwa seluruh instansi institusi termasuk pendidikan sebenarnya perlu merumuskan terutama kalau di pendidikan ini kan problemnya adalah katakanlah siswa dalam proses belajar mengajar itu terhambat karena ya tidak punya gadget, tidak punya kuota dan segala macam. Mestinya ada intervensi kebijakan yang dibuat yang seperti itu. Saya lihat Pak Menteri Pendidikan sudah mulai itu kan sebenarnya 2-3 hari terakhir ini membuka kemungkinan ya membuka itu. Jadi itu semua saya kira sangat dibutuhkan ya beberapa jalan keluar yang menangani ya tantangan COVID ini. Nah, yang utama sebetulnya menurut saya adalah bahwa kita kembali ke esensi bahwa pendidikan ini adalah proses belajar mengajar. Itu adalah tanggung jawab negara. Nah, hak warga negara itu adalah mendapatkan pendidikan. Nah, kita sebenarnya sudah memiliki basis itu karena itu ya jangan berhenti tapi bahwa ada upaya yang dilakukan agar sasaran dari pendidikan kita berbicara sebenarnya tentang sumber daya manusia. Sekarang kita berbicara tentang generasi ya karena itu ya harus segera dibuat kebijakan terutama tadi yang saya maksudkan bahwa ya membenahi proses belajar mengajar, membenahi kurikulum, ada metode blended juga itu kan sebenarnya juga bisa diterapkan perpaduan antara ketemu langsung dengan daring. Semua kan kebijakan yang diperlukan untuk diimplementasi. Saya kira itu. Ya. Saya kira sangat menarik ya. Saya mungkin bisa sedikit bicara juga nih sebelum nanti saya berikan sedikit waktu untuk closing statement ke kedua narasumber. Kalau saya tarik kesimpulan di tengah pandemi ini dimensi berpikir kita 2, proses belajar mengajar tetap jalan terus. Ya.
tetapi anak-anak terlindungi dari Betul. potensi penularan virus. Nah, untuk keberlangsungan fase belajar mengajar tetap berjalan, memberikan pembangunan karakter bagi siswa, values-nya, kurikulumnya. Bagi daerah yang memang mungkin masih zona kuning atau merah menurut kajian Satgas COVID di masing-masing daerah, kabupaten, kota, atau provinsi, dan secara sarana prasarana dimungkinkan, kita tetap harus dalam tanda kutip memaksakan kultur daring ini ke masyarakat. Ya. Tetapi mungkin dimensi berikutnya adalah menyelamatkan anak-anak kita. Nah, tadi malam saya melihat tayangan di sebuah di swasta. Di situ ada Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dari sisi kajiannya, memang kalau dari kajian mereka berpendapat semua harus daring, tidak ada zona hijau, zona merah. Tapi kalau dari sisi transfer ilmu, pembangunan karakter building untuk anak didik, saya lebih setuju kalau bisa di blending tadi. Ya. Ya, bagi yang zona hijau tetap sekolah, tetapi protokol kesehatan juga harus disiplin dan ketat. Kan begitu. Sehingga semua bisa berjalan dua-duanya. Nah, atas hal-hal tersebut mungkin dari pihak dinas bisa memberikan closing statement yang bisa mencakup apa-apa yang kita bicarakan siang ini, namun bisa singkat dan padat. Silakan. Ya, jadi begini, perlu diingat bahwa pembelajaran daring ini atau pembelajaran dari rumah ini, satu intinya adalah menjaga keselamatan ya siswa kita, guru, dan semua komunitas sekolah. Itu poinnya sebenarnya. Yang lain lagi kita menjadi bagian dari kelompok masyarakat sekolah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, sehingga salah satu cara yang kita tempuh adalah belajar dari rumah atau belajar daring ini. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena siswa, anak-anak ini kan berbeda dengan orang tua. Kalau sudah masuk di sekolah, wah susah dikendalikan. Sudah ketemu temannya, wah pokoknya dia lari kemana, berkelompok kemana, duduknya mungkin ada juga karena lama ketemu. Orang dilarang jabat tangan, dia malah peluk-pelukan karena lama rindu dengan temannya ketemu. Nah, ini susah. Itu berdasarkan kajian kami. Makanya kami ini di Dinas Pendidikan itu perpanjangannya sampai tanggal 8 Agustus ini. Sampai 1. Saya melihat dan minta pertimbangan dari, saya kebetulan masuk juga di tim gugus tugas. Bersama dengan Dinas Kesehatan, ya, Badan Bencana, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, saya di Satgas Pendidikan dan Pencegahan. Nah, menurut kajian kami itu belum. Ya, kalaupun ada tadi istilah daerah hijau, daerah kuning, menurut saya itu belum pas lah untuk kita disusun. Ya. Karena daerah hijau ini bukan daerah terisolir. Ya, taruhlah misalnya Toraja Utara. Nah, apalagi daerah Toraja Utara, ini daerah pariwisata. Orang Makassar, orang baru, orang dari luar datang ke Toraja membawa penyakit. Apa mau dilarang? Kan tidak mungkin. Nah, jadi saya tetap berkeyakinan bahwa ini masih perlu kita pertimbangkan. Nah, kemudian yang lain lagi, saya berharap orang tua, ya, karena ini pendidikan yang seperti Pak Adi tadi sampaikan bukan hanya persoalan akademik, tetapi juga ada nilai di situ. Ya, rajinlah kalau yang Islam itu bagaimana mengajak anak-anaknya sholat berjamaah di rumah, membantu memasak, ya, yang punya mobil bisa mengajak anaknya untuk bersama-sama membersihkan mobilnya, membersihkan rumah. Itu salah satu cara mengajak anak untuk bergotong royong, ya, terutama penanaman sikap kebersamaan. Nah, itu yang penting. Nah, sehingga kalaupun dia tidak berinteraksi di sekolah, tapi paling tidak berinteraksi sesama keluarga. Ya, kita berharap bahwa orang tua jangan menganggap bahwa belajar dari rumah itu libur.
Wah, jangan sampai Iya. siswanya, anaknya dibawa berrekreasi kemana, wah itu yang tidak benar. Jadi tetap berjalan sehingga harus ada interaksi antara guru, orang tua, siswa, walaupun dalam bentuk daring. Nah, sehingga sasaran pendidikan akademik dan juga pendidikan nilai ini tetap berjalan dengan baik. Itu saya kira. Amin. Ya. Insya Allah. Terima kasih closing statementnya. Berikutnya Pak Adi, silakan. Iya, berikan saya closing melanjutkan Pak Kadis tadi. Memang saya tadi sebenarnya melihat memang konteksnya, memang kebijakan itu barangkali kalau nasional ya, tapi memang khusus Sulsel betul bahwa belum kita masuk zona merah memang. Jadi pembacaan kita di Sulsel memang harusnya hati-hati. Karena itu juga Menteri misalnya kalau membuat kebijakan bahwa masuk sekolah sudah boleh, ya harus melihat juga sebetulnya peta daerah itu. Sulsel itu masih zona merah. Kami mengalami juga, bahkan saya dosen di Universitas Hasanuddin, mengalami bahkan KKN Unhas itu pesertanya tetap di tempat. Jadi tidak didistribusi seperti kemarin-kemarin itu. Jadi tidak melihat KTP kan, mahasiswa ditempatkan di mana saja. Jadi KKN di lokasi masing-masing, di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing. Jadi ya mereka berbuat program KKN jalan sebetulnya, tetap pengabdian masyarakat itu jalan. Jadi seperti itu maksud saya, bahwa memang kebijakan itu harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Memang kita di Sulsel itu ya ada satu daerah tapi memang rawan juga seperti yang dikatakan Pak Kadis. Saya setuju itu. Nah, kemudian saya kira hal yang lain menurut saya juga sebenarnya kan ini hal yang penting. Memang tadi kita sudah sepakat, tadi Pak Priambodo juga mengumumkan soal disiplin, karakter, perilaku ya masyarakat, yang memang itu tantangan besarnya kita. Memang mungkin perlu ada semacam skema ya yang dibuat, action plan atau apapun namanya. Sebetulnya untuk karakter ini memang tantangan berat kita untuk di tengah COVID ini, karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang COVID ini, intinya itu memang pada disiplin. Jadi aturannya kan sebenarnya sudah ada itu. Sebenarnya protokol yang ditegakkan ini, yang menarik itu sebenarnya hampir semua bidang. Kalau di politik ada protokolnya juga, itu pemilu itu. Kalau di pendidikan ada juga sebetulnya protokol belajar mengajar itu ada. Jadi standar dalam pencapaian tujuan dalam proses belajar mengajar, seperti halnya bidang-bidang lain itu sudah ada. Jadi, nah itu cuma yang berbeda dengan yang sebelumnya adalah memang hal yang baru. Tadi saya juga memberi garis besar terhadap uraian Pak Kadis tadi, bahwa ini kan tidak pernah dirancang. Kita berhadapan di tengah situasi COVID. Guru kan nggak siap itu sebetulnya. Karena itu ya sebenarnya juga memang protokol kesehatan itu pada saat yang sama itu sangat penting juga di sosialisasi, sangat penting untuk ditegakkan juga ya. Jadi ada dua sebenarnya protokol itu, protokol pendidikan, proses belajar mengajar lah. Kita guru kan ada standar-standarnya semua, ada standar pencapaian ya, mutu pendidikan, ada standar yang dibuat dalam bentuk praktis ya, di lokus ya, institusi atau instansi ya masing-masing, baik swasta maupun ini. Jadi nah, dua-duanya itulah, karena itu sebenarnya ini persoalan kalau dilihat skemanya, skema hukum sebetulnya. Jadi sebenarnya sisa bagaimana hukum itu dipatuhi, protokol kesehatan dan protokol kerja di institusi, di pendidikan itu berjalan. Nah ini problemnya yang kita hadapi. Karena itu masalah disiplin, masalah karakter, masalah perilaku itu memang tantangan berat kita. Karena itu pelibatan banyak pihak, pelibatan tokoh masyarakat, pelibatan partisipasi publik, ini saya lihat belum berjalan Pak dengan baik. Ini tantangan kita. Kelihatannya juga pemerintah belum mengefektifkan, membuat langkah yang efektif, di mana kebijakan itu tidak hanya didorong oleh pemerintah, tapi sebenarnya partisipasi publik itu yang harus diutamakan lah untuk membantu pemerintah di dalam mencapai tujuan ya di tengah tantangan COVID. Saya kira begitu Pak. Baik, terima kasih closing statement dari kedua narasumber kita. Tampaknya kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa di tengah pandemi ini, tantangan itu harus kita sama-sama hadapi. Semua pihak, semua elemen, semua stakeholder, pemerintah, masyarakat harus bersama-sama bahu-membahu. Karena percaya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sepanjang manusia itu mau berusaha. Begitu pula dengan tantangan pembelajaran di era pandemi ini. Masyarakat melalui pendidikan memberikan masukan,
dinas memberikan kebijakan yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, insya Allah permasalahan yang kita hadapi pasti akan terselesaikan. Demikian perjumpaan kita dalam podcast Ewaku Adiaksa kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.